Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Rahayu SPG selaku Kepala TK Al-Fatihah Madinah, yang saya hormati Ibu Wali Murid TK Al-Fatihah Madinah. Marilah acara diseminasi budaya positif segera kita mulai. Namun sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu acara pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Al-Fatihah Madinah, selanjutnya acara yang ketiga inti penyampaian budaya positif untuk penerapan di pendidikan keluarga. Acara yang selanjutnya tanya jawab atau penguatan positif, kemudian acara terakhir penutup. Ibu Bapak yang saya hormati, acara pertama pembukaan, harapannya acara hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka dengan membaca doa pembuka majelis ping pangabot kula dherekaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima Terima kasih, semoga dengan doa pembuka majelis acara hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ada manfaatnya untuk mendampingi putra-putri panjenengan menyelaraskan pendidikan antara di sekolah dan di keluarga. Acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah Ibu Puji Rahayu SPG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita puji dan syukur kepada Allah SWT. Sampai hari ini kita masih diberikan yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita dapat berkumpul di TK Al-Fatihah Madinah memenuhi undangan dari kami. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya kita nantikan di hari akhir. Bapak, ibu-ibu semuanya, mohon maaf sekali karena undangan mendadak, tapi alhamdulillah sekali atas ibu-ibu semuanya untuk menghadiri undangan yang mendadak ini. Ini nanti adalah kegiatan penguatan budaya positif di TK Al-Fatihah. Ini untuk memenuhi apa namanya itu untuk pengimbasan budaya positif kaitannya dengan tugas dari guru penggerak. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh guru penggerak di TK Al-Fatihah ini bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya dan untuk TK Al-Fatihah. Tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini dan sampai akhir nanti kegiatan ini dapat terlaksana. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Kepala Sekolah Bu Puji Rahayu. Acara selanjutnya acara inti. Itu langsung saya ya. Ibu Bapak, sebelum acara di inti saya mulai, ada yang bantu saya? Enggak ya? Biar konsentrasi ya Bu, kita ice breathing dulu. Ini biasa saya gunakan sama anak-anak. Biar santai tidak tegang, okay? Kita bermain dulu karena dunia anak memang dunia bermain. Ya ibu-ibu biar ikut bermain. Kok nak neng omah, putra putri ini kepengin bermain, kok ya bu guru gawe nanti panjenengan bisa mengimbanginya.
SBG ini tadi pagi sudah dilakukan ya Mas Adam ya. Kita menebak makanan kesukaan, menebak buah kesukaan. Nah kalau ibu-ibu ininya menebak apa? Baju paling disukai bentuknya, modelnya atau apa? Atau jilbab? Atau yang lagi tren apa nih? Biar tertarik, biar menarik. Pakai apa? Apa saya menentukan? Saya menentukan ya. Ini warna saja yang paling simpel ya. Caranya begini. Tebak warna kesukaan. Nanti saya menunjuk salah satu. Namanya saya menunjuk Butari gitu ya. Butari langsung menyebut warna kesukaannya apa. Setelah tepuk lagi, Butari langsung menunjuk teman yang lain. Gitu. Butari menunjuk gimana Pak Mane? Pak Mane saya Butari ya. Butari. Terus saya menjawab. Ungu. Nana, gitu langsung jawab terus nanti lemparkan ke temannya. Bisa deh? Bisa ya? Yuk, kita mulai ya. Tebak warna Butari. Kita Bara. Gak apa-apa, pakai nama iklannya gak apa-apa. Yuk, mulai dari Butari lagi ya. Apalagi anak-anak. Tebak warna Tiga putra nih loh. Ya, Rama, Ungu, Adam, Pink, Rina, Biru, Yeni, Orange, Adib, Abu, Indah. cukup ya untuk penyegaran saja biar tidak tegang. Oke? Kita mulai saja aksi nyata, latar belakang aksi nyata ini berisi budaya budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul. Guru penggerak ini kemarin di modul 1.4 itu ada materi tentang budaya positif. Nah, yang aksi nyatanya itu harus diimbaskan ke teman sejawat. Kemarin karena di TKA Bapian 5 cuma ada ibu kepala sama guru, jadi saya mengimbaskannya ke wali murid. Memilih aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah, di keluarga atau di keluarga diharapkan dapat memberi pemahaman tentang konsep-konsep inti budaya positif kepada orang tua wali, sehingga diharapkan ada keselarasan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah, terutama penerapan budaya positif sehingga budaya positif dapat diterapkan oleh murid dimanapun dia berada, yang diharapkan menjadikan sebuah karakter positif, menjadi kebiasaan anak, kemudian menjadi karakter anak yang melekat untuk menjadi bekal anak menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Lanjutlah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya yang ada di dunia pendidikan yang mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya itu membentuk karakteristik murid, guru, dan bahkan visi dan misi sekolah itu sendiri. Konsep-konsep inti budaya positif di dalam budaya positif itu ada konsep-konsep intinya. Yang pertama konsep disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama disiplin positif. Ibu kalau mendengar disiplin ya, disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman ya, kepatuhan akan aturan. Terus kedisiplinan itu seperti anak harus
tertib, ngeten nggih. Tapi sebenarnya disiplin itu artinya sendiri itu belajar, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sendiri melaksanakan apa yang sudah kita buat. Bukan mematuhi peraturan yang ada, bukan. Tapi sebenarnya disiplin itu motivasi dari diri kita sendiri untuk menaati apa yang sudah kita buat. Makanya kemarin kita membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Kalau dulu sebelum kita itu di sekolah penggerak sama guru penggerak, kita adanya tahunya peraturan ya. Peraturan itu dibuat guru sama kepala sekolah, terus murid tinggal melaksanakan. Pokoknya gelem ora gelem, kowe manut aturan sekolah seperti ini. Seperti Bu ayo mangkok, aturannya gini. Jadi bocah ki ngertine yo manut aturannya gitu. Tapi kalau ini setelah saya belajar di guru penggerak, ternyata disiplin itu aturan yang kita buat sendiri. Keyakinan kelas itu saya membuat dengan anak-anak kemarin. Jadi ada motivasi dari diri anak, mereka untuk mematuhinya. Bukan kita yang menyuruh, bukan kita ya ayo peraturannya ditaati, bukan. Karena mereka sendiri yang buat, jadi mereka harus menaatinya. Itu yang ingin guru penggerak lakukan, membuat keyakinan, kemudian membuat motivasi anak untuk mentaatinya peraturan yang sudah dibuatnya. Itu arti dari disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu tadi ya, berarti anak harus gitu ya. Kita yang membuat, terus anak harus melaksanakan. Itu kalau makna dari positif yang sudah kita dengar umum kita mendengarnya disiplin seperti itu. Ki Hajar Dewantara juga maupun Diana Gosen itu juga memaparkan beliau-beliau itu adalah pakar pendidikan yang mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Jadi bukan kita mengontrol orang lain, bukan, tapi diri kita sendiri. Anak itu ditumbuhkan bagaimana dia bisa mengontrol diri sendiri akan aturan di sekolah. Begitu, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sebuah tujuan mulia. Itu yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen. Itu beliau-beliau pakar pendidikan. Kemudian tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Dapat disimpulkan bahwa disiplin itu belajar, yaitu belajar menaati apa yang sudah kita tetapkan. Yang dalam usaha menaati itu muncul karena ada motivasi intrinsik atau motivasi dari diri kita sendiri untuk menaatinya. Motivasi dari diri itu merupakan bentuk tanggung jawab. Jadi kita itu memberi pemahaman kepada anak bahwa menaati peraturan itu mulai dari dirinya sendiri, bukan orang lain yang harus menaati, bukan. Dan untuk membantu anak menumbuhkan tanggung jawab, karena mereka membuat aturan. Kemarin saya dengan anak membuat, jadi anak diharapkan mempunyai motivasi sendiri dan mempunyai nilai tanggung jawab. Di sekolah kami para guru juga berusaha untuk menumbuhkan tanggung jawab itu, dan diharapkan nanti setelah penindasan budaya positif itu, nanti apa yang kami usahakan di sekolah nanti bisa panjenengan indaskan atau panjenengan terapkan di keluarga, sehingga pendidikan antara sekolah dan keluarga dalam mewujudkan budaya positif ini nanti bisa selaras. Mboten jongling, kenapa jongling? Mboten jongling, enak. Sekolah kok ngajarke membuat bersama-sama, kok di rumah orang tua sudah menetapkan kok, nanti kan anak-anak malah bingung. Makanya ini kami mengharapkan ada keselarasan antara di sekolah dan di keluarga. Lanjut ya. Ini masih tentang konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama
dalam mewujudkan budaya sekolah. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Masih seperti tadi, nggih, sama, karena pendidikan seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Lanjut, Mak, ini juga masih teori, karena teori, ini udah nilai-nilai kebajikan, ya. Tadi disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita membuat aturan atau keyakinan kelas memang harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Ini bersifat universal yang sudah berlaku di masyarakat umum. Contohnya seperti kerapian, keamanan, terus saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kita membuat peraturan itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini dan disepakati bersama, sudah umum di masyarakat. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya sekolah. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Masih seperti tadi, nggih, sama, karena pendidikan seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Lanjut, Mak, ini juga masih teori, karena teori, ini udah nilai-nilai kebajikan, ya. Tadi disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita membuat aturan atau keyakinan kelas memang harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Ini bersifat universal yang sudah berlaku di masyarakat umum. Contohnya seperti kerapian, keamanan, terus saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kita membuat peraturan itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini dan disepakati bersama, sudah umum di masyarakat. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mbak. Contoh-contoh nilai kebajikan di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah, ya, kemarin kami membuat kesepakatan itu seperti ini nilai-nilai kebajikannya: iman dan takwa, taat dan berbakti, kejujuran, kerjasama, saling menghargai, saling menyayangi, kebersihan, kesehatan. Kalau di rumah bisa diterapkan dengan hampir sama, tapi cuma itunya kompak kekeluargaannya lebih cenderung ke itu, ya, saling menyayangi, tanggung jawab, pembagian tugas di rumah, keamanan, kesabaran, kejujuran, pelayanan, keselamatan, kesehatan, keadilan, kehormatan, peduli, integritas. Seperti itu nilai-nilai kebajikan yang ada di rumah. Kemudian teori selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini adalah konsep-konsep inti di budaya positif. Yang pertama, teori motivasi. Diana Gose dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak itu ada 3 perilaku. Yang pertama, karena ingin menghindari hukuman. Jadi ini bocah mikona ajeng ada tugas, silakan mengerjakan tugas. Anak mengerjakan tugas itu karena 1, menghindari hukuman. Itu pemahaman lama sebenarnya. Biasanya kalau tidak mengerjakan tugas hukum, ya kan, nggih? Berarti ini anak 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapat imbalan, alam ujian. Biasanya sebenarnya juga saya itu salah pendidikan. Ketika mengikuti pendidikan guru penggerak banyak kesalahan yang saya temui. Saya kira memberi penghargaan anak itu boleh, ternyata itu mempengaruhi psikologi anak juga. Nanti saya sampaikan.
untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang perilaku 1 sama 2 itu dari itu ya pengaruh dari luar gitu. Karena dari gurunya, takut dihukum gurunya untuk mendapat penghargaan dari gurunya, itu berarti dari orang lain. Tapi kalau yang poin ketiga itu datang dari diri sendiri anak. Anak melakukan perilaku itu karena ingin menjadi mereka yang seperti mereka inginkan dan menghargai diri sendiri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tentang perilaku ya, teori motivasi perilaku anak atau manusia. Lanjut Mbak. Tidak saya bacakan seluruhnya ya karena banyak, terus saya ambil yang inti mawon. Kemudian ada teori hukuman dan konsekuensi. Nah ini hukuman ini biasanya ngertinya bocah nih hukumannya nih. Tapi kita memang banyak memberi pemahaman anak itu bukan hukuman. Ya, hukuman adalah menyakiti fisik dan perasaan anak. Nah hukuman itu ibu-ibu. Menurut teori para pakar pendidikan tidak ada hukuman yang mendidik. Itu tidak ada. Pasti itu menyakiti anak. Biarpun itu perasaan, walaupun tidak menyakiti fisik, tapi perasaan anak tetap tersakiti. Misalnya, kalau mamanya rame dewe, terus kena dipisahkan kalau kancane, dia tetap malu. Nah, rasa tersakiti perasaannya itu tetap menyakiti anak. Bahkan dia masih diingat ya, akan diingat sepanjang hidup anak. Sampai besar pun mungkin itu masih akan diingat. Anak pernah dihukum, dipermalukan, pernah dipermalukan. Itu menyakiti perasaan anak. Itu hukuman ya. Untuk ibu guru-guru kami, saya dan Bu Pujirayu sangat menghindari hukuman, apa itu fisik atau perasaan anak. Kami masih belajar juga untuk menghindari hukuman secara verbal. Hukuman biasanya bersifat negatif dan dampak dari hukuman itu juga berdampak negatif. Hukuman bersifat tidak berencana dan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba anak melanggar, terus gurunya langsung tok, namanya melanggar sepatu. Sepatunya orang putih. Kalau yang tingkat tinggi ya SD atau SMP sepatunya tidak putih. Guru langsung menentukan karena kamu tidak patuh peraturan hari ini tidak memakai sepatu sekalian. Nah itu hukuman seperti itu. Hukuman tidak berencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru. Jadi tidak memberi kesempatan murid untuk menyampaikan alasan kenapa dia tidak memakai sepatu hari ini, tidak memakai sepatu warna putih hari ini, tidak ada. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak tersakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata ini. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya, jadi hukuman yang berupa kata-kata. Kami juga sekali lagi masih belajar untuk menghindari hukuman yang berupa kata-kata, karena itu sangat membekas. Anak-anak pasti tersakiti perasaannya. Lanjutlah, itu hukuman ya. Kemudian lanjut ke konsekuensi. Bentuk disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi antara ini sebenarnya masih dibuat oleh guru, tapi disampaikan juga konsekuensinya. Misalnya kalau anak rame dewe, dielekke kok nak kowe rame dewe piye le? Ora iso. Tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Kalau tidak mendengar penjelasan guru, konsekuensinya bagaimana? Jadi anak udah tahu karena itu memang bersifat umum. Misalnya kalau anak tidak rajin belajar, konsekuensinya apa? Nah orang rajin TPA, konsekuensinya apa? Jadi sifatnya memang sudah umum dan bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan sebuah data umum, misalnya
3 kali tugas tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya efeknya apa gitu, murid biasanya sudah tahu. Ini kalau di kelompok fondasi TK itu mungkin ya masih masih verbal, cara kita memperingatkannya belum sampai ke tindakan. Tapi kalau pendidikan yang di atas SD atau SMP mungkin sudah dengan tindakan gitu ya. Kemudian lanjut Mbak untuk teori restitusi. Nah, ini saya mau mengenalkan cara menyelesaikan permasalahan murid atau putra putri panjenengan terumah niku dengan sistem restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah sendiri. Jadi ini contohnya, umpamanya murid itu melakukan kesalahan terlambat. Kita tidak langsung memvonis, telat ora disiplin boleh. Kita cari dulu, kita ngobrol. Kalau kemarin itu saya minta tolong Mbak Zayana, nggak duit, nggak ada. Nah, saya kemarin minta tolong Mbak Zayana untuk menyelesaikan permasalahannya waktu mereka bermain. Zayana bermain dengan Hanin, tapi Hanin ngerebuti baloknya terus Zayana muring-muring, banting baloknya terus ditinggal lunga. Nah, itu guru cara menyelesaikannya tidak langsung menyalahkan Hani, tidak menyalahkan si Zayana. Kita mengajak ngobrol mereka, itu bentuknya prosesnya kolaboratif. Kita ngobrol dulu, nanti selanjutnya ini ada tahapan-tahapan restitusi. Tapi ini nanti itu hukuman biasanya bersifat negatif, dan dampak dari hukuman itu juga berdampak negatif. Hukuman bersifat tidak berencana dan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba anak melanggar, terus gurunya langsung tok, tangannya nganggo sepatu, sepatunya orang putih. Kalau yang tingkat tinggi ya SD atau SMP sepatunya tidak putih. Guru langsung menentukan karena kamu tidak patuh peraturan, hari ini tidak memakai sepatu sekalian. Nah, itu hukuman seperti itu. Hukuman tidak berencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru. Jadi tidak memberi kesempatan murid untuk menyampaikan alasan kenapa dia tidak memakai sepatu hari ini, tidak memakai sepatu warna putih hari ini, tidak ada. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak tersakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata ini. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya, jadi hukuman yang berupa kata-kata. Kami juga sekali lagi masih belajar untuk menghindari hukuman yang berupa kata-kata, karena itu sangat membekas. Anak-anak pasti tersakiti perasaannya. Lanjutlah, itu hukuman ya. Kemudian lanjut ke konsekuensi. Bentuk disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi antara ini sebenarnya masih dibuat oleh guru, tapi disampaikan juga konsekuensinya. Misalnya kalau anak rame dhewe, dielekke engko nak kowe rame dhewe piye le? Ora iso, tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Kalau tidak mendengar penjelasan guru, konsekuensinya bagaimana? Jadi anak udah tahu karena itu memang bersifat umum. Misalnya kalau anak tidak rajin belajar, konsekuensinya apa? Nah, orang rajin TPA, konsekuensinya apa? Jadi sifatnya emang sudah umum. Dan bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan sebuah data umum, misalnya 3 kali tugas tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya efeknya apa gitu, murid biasanya sudah tahu.
Ini kalau di kelompok fondasi TK itu mungkin ya masih masih verbal, cara kita memperingatkannya belum sampai ke tindakan. Kemudian lanjut Mbak, untuk teori restitusi. Nah, ini saya mau mengenalkan cara menyelesaikan permasalahan murid atau putra putri panjenengan terumah niku dengan sistem restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah sendiri. Jadi ini contohnya, umpamanya murid itu melakukan kesalahan terlambat. Kita tidak langsung memvonis, telat ora disiplin boleh. Kita cari dulu, kita ngobrol. Kalau kemarin itu saya minta tolong Mbak Zayana, Mbak Dwi, nggak ada. Nah, saya kemarin minta tolong Mbak Zayana untuk menyelesaikan permasalahannya waktu mereka bermain. Zayana bermain dengan Hani, tapi Hani merebuti baloknya terus Zayana muring-muring, banting baloknya terus ditinggal lunga. Nah, itu guru cara menyelesaikannya tidak langsung menyalahkan Hani, tidak menyalahkan si Zayana. Kita mengajak ngobrol mereka, itu bentuknya prosesnya kolaboratif. Kita ngobrol dulu, nanti selanjutnya ini ada tahapan-tahapan restitusi. Tapi ini nanti ya juga perlu waktu, di rumah juga perlu waktu untuk penerapannya. Saya juga baru belajar untuk menerapkan cara menyelesaikan permasalahan di murid. Nah, jadinya bara sing tak kei, Zaya kok ora dikei, si Adip ora dikei, Adip karo Zaya itu bisa terluka. Padahal mereka juga ngaji. Walaupun ada waktu-waktu tertentu tergoda dengan temannya. Jadi sekali-kali digoda, kayak gojek, kayak bali meneh ngaji. Ternyata itu melukai perasaan mereka berdua. Nah, jadinya bara sing tak kei, Zaya kok ora dikei, si Adip ora dikei, Adip karo Zaya itu bisa terluka. Padahal mereka juga ngaji. Walaupun ada waktu-waktu tertentu tergoda dengan temannya. Jadi sekali-kali digoda, kayak gojek, kayak bali meneh ngaji. Ternyata itu melukai perasaan mereka berdua. Nah, jadinya bara sing tak kei, Zaya jangka pendek dia ngaji nih, ya guru untuk jangka pendek kuwi. Sing jangka panjangnya dia tidak akan mendapatkan karakter itu tadi. Itu yang untuk penghargaan. Terus yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, orang tersebut akan bergantung dengan penghargaan yang diberikan. Dia kehilangan motivasi dari dalam itu tadi. Mas Adi wis ora ndek motivasi sekon jero. Aku pengen ngaji meneh main besok pamane. Kan sering saya sampaikan, orang yang banyak hafalan itu besok di alam kuburnya terang, bisa memberi ibu bapak mahkota di surga. Itu kan saya memberi inovatifnya seperti itu. Kalau saya memberi penghargaan, Mas Adip tidak ada motivasi untuk itu lagi. Aku wis ora entuk penghargaan ya wis, aku wis ora ngaji, wis ora entuk buku, begitu. Terus yang ketiga, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita yang senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun tidak akan menyadari tindakan baik itu kita lakukan. Jadi Mas Adip tidak tahu bahwa menghafal itu mempunyai tindakan baik. Dia tidak paham ngaji ki apik apa orang ngerti ini aku untuk buku, aku nak ngaji untuk pensil. Itu efek dari penghargaan ya. Ternyata penghargaan itu melukai psikologi perkembangan anak. Ngaten. Lanjut Mbak. Ini masih tentang penghargaan. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan ya. Apa itu tadi ya? Sing gelem ngaji ya itu hadiah. Sing gelem sing taat aturan berarti dia anak juara, anak hebat. Ya. Kemudian ini kita keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kalau dulu itu peraturan sekolah, peraturan kelas biasanya tidak boleh terlambat,
kita ke apa? Tidak boleh berebut, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermain, belajar di luar lingkungan, seperti itu aturan. Tapi kalau sekarang keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jadi kalau kita menggunakan tidak itu yang ditangkap anak malah kalimat sesudah tidaknya itu. Tidak boleh bertengkar, hasil ditangkap anak malah bertengkar itu. Tidak boleh lari-lari, yang ditangkap malah lari-lari itu. Jadi makanya kita niku ajeng melarang anak jangan lari-lari. Usahakan pakai berjalanlah pelan-pelan gitu. Jadi keyakinan kelas itu dari kalimatnya sudah kita rubah dari positif menjadi dari negatif menjadi positif. Lanjut Kak. Ini keyakinan dan nilai-nilai. Oh ya, keyakinan kelas sebelum yang ini ya. Terus keyakinan kelas itu kalau dulu yang membuat guru. Nah yang sekarang kita membuatnya bersama murid. Ini tidak ada videonya ya. Waktu saya membuat keyakinan kelas belum saya tampil. Saya ini aku gawe peraturan dengan putra putri ini jenengan ya ternyata putra ini cerdas tenang. Bisa menentukan apa yang ada di pinggir bisa. Mereka sudah bisa memutuskan. Aku pengen apa menurut pun bisa. Aku pulau ini ya. Biasanya ternyata saya speaker pindah. Diberi kebebasan mereka bisa menentukan pilihan sendiri. Prosesnya juga Ibu ini Mas Vino yang kemarin melihat. Prosesnya juga mengasihkan waktu kita membuat keyakinan kelas. Waktu hasil disepakati juga. Buat keyakinan kelas itu berdasarkan dengan membuat keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berlaku di masyarakat umum. Lanjut Mbak. Tadi sudah dibahas. Nah ini tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Kalau di sekolah memang kita sudah mulai belajar membuat apapun dengan mendengar ide dan pendapat anak. Kalau di rumah pripun Bu? Panjenengan sudah mempertimbangkan ide pendapat anak apa belum? Misalnya, kok sore Ibu arep ning tenda, apike piye ya? Jadi minta saran dari anak. Apike piye ya, Le? Awan sodo awan apa wengi ya, Le? Itu biasanya sepele, tapi biasanya ora sadar nggih. Itu kalau bisa diusahakan nggih apa-apa talent memanusiakan anak. Ada kalanya tuh. Oh, ada kalanya. Nah, mboten menurut nana nggih. Menurut apa ki mute. Aku mute lagi ora apik, aku ki ibumu, aku sing ngene tak. Kondisi. Jangan ya Bu, jangan seperti itu ya. Anak punya apa ya? Punya hak. Kalau di itu nggak tarik, mulai kan saya menjaga hak anak itu. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Waktu kita mempelajari hak konversi anak, oke banget kesalahan yang kita lakukan. Anak walaupun kecil itu punya hak yang dilindungi undang-undang. Nah pemerintah niku perso jenengan sok itu melanggar undang-undang anak. Itu kemarin guru TK, guru PAUD dipaksa untuk belajar tentang hak-hak konvensi anak. Ini dari yang sederhana dulu Bu. Kalau ibadah apa-apa, tapi belajar memang dari sedikit nanti lama-lama jadi kebiasaan. Itu masih banyak ayat-ayat. Dasar manusia, kebutuhan manusia itu ada 5. Ini sekilas nama ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan perasaan. Ibu, anak itu melakukan perilaku karena belum terpenuhi kebutuhan 5 ini. Berarti kalau anak itu kok melanggar peraturan, saya itu belajar opo kebutuhan anak sing urung terpenuhi. Pamane dia kok bojeng bae, pas pelajaran kok bojeng bae. Oh berarti emang kebutuhan kesenangannya dia belum terpenuhi. Kebutuhan kebebasan dia belum terpenuhi.
Begitu. Jadi anak, iya, enggak. Berarti anak melakukan perilaku itu memang karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Pamane kok anak-anak jahil itu sebenarnya anak itu mau menarik perhatian orang loh. Berarti emang kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Gitu. Putra putri ini panjenengan kok rewel wae njaluk digatekke. Mungkin kasih sayangnya jenengan dikurang. Disambi-sambi. Gitu. Kayak itu kasusnya Bu, maaf, kalau menyebut nama ya. Si Bu Tifa, Mbak Tifa itu kalau ditinggal rewang mesti sakit perut. Mana nih ya? Nah itu karena memang ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Itu jangan langsung menyalahkan anak ya, kok ibu bocah rame wae. Emang dia melakukan itu karena memang kurang kasih sayang mungkin. Kita itu harus pandai mengamati, mengobservasi anak. Jangan langsung mengecap lagi bocah gini kemudian cari dulu kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi. Lanjut Mbak, kita melayu pokoknya ini. Kebutuhan ini ya, kebutuhan hidup seperti kesehatan, rumah, makan itu kebutuhan bertahan hidup. Lanjut. Kemudian kasih sayang itu diterima, merasa diterima, digatekke, ndungokke curhate. Kita itu perlu curhat loh, jangan di konsultasi deh, kita perlu konsultasi. Kalau curhat sama Allah ya Mbak Taria. Ya, kita konsultasi saja. Curhatnya kalau bojone aja bojone mami ya bahaya. Terus lanjut, karena sudah siang. Kesenangan, jadi kesenangan mengendalikan kesenangan ini menginginkan pilihan mereka. Jadi anak menginginkan apa gitu masuk kebutuhan kesenangan. Nah, anak kok pamane orang duwe kebebasan. Apa-apa ibuke nganggo klambi esuk nganggo klambi iki, sore nganggo iki, wis dicepakke. Itu sebenarnya sekilas tuh melayani anak ya, menyepakke apa. Tapi anak tidak punya kebebasan. Aku pengen nganggo kaos iki, aku pengen nganggo klambi iki. Kecuali itu yang membuka aurat ya. Kita harus tegas untuk yang urusan seperti itu. Ini tidak menutup aurat, nah tidak boleh. Kalau urusan seperti itu kita tegas. Kesenangan ya, terus lanjut Mbak, kebutuhan penguasaan itu penerimaan orang lain bahwa dia mampu, itu penguasaan. Jadi memberi kesempatan pada anak anak itu mampu bisa. Ojo dipal sithik cara Jawane. Alah berkowe apa iso, jangan seperti itu. Itu termasuk kebutuhan dasar anak loh. Dia mampu melakukan. Beri kesempatan anak. Pokoknya memberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk anak, tapi masih dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Lanjut Mbak. Posisi kontrol ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Yang tadi ya, penghukum pokoknya tak hukum. Jadi anak wis ora ndek alasan. Yang kedua membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini lembut tapi tidak benar. Anak kaya ngono kuwi iki rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah itu malah bahaya. Anak merasa tidak punya harga diri, dia merasa mengecewakan orang tua, dia tidak punya harga di hadapan orang lain. Itu tidak pas untuk anak-anak. Terus sebagai teman, jadi kita memposisikan sebagai teman kepada anak, itu juga mempengaruhi anak. Kita menjadikan teman, tapi juga mempengaruhi. Jadi anak kudu ngene, gaya bicaranya ini kayak konco ya, tapi tujuannya mempengaruhi. Itu juga kurang pas. Pemantau itu memperingatkan. Kowe nek ora adus wengi-wengi kok kademen dole, ngeten itu pemantau. Nah, yang paling pas itu sebagai manajer. Manajer kuwi ning perlu waktu iki ya. Manajer kuwi nek anak kuwi mantuk wengi, pamane sing duwe kagungan putra wis remaja ya, wengi. Kuwi dilungguhke, terus ditakoni ngopo mulai wengi le? Bu, aku pamane di alasan. Ditompo, oh iya, aku ya paham. Aku biyen ya wis tau nom le. Ora langsung rapek ya. Bicara dari hati ke hati. Aku biyen ya wis tau nom lho le ya ngono kuwi. Gek nak pamane kowe iki nak bali wengi, bali nganti bangun kuwi gek efeke apa ya le? Gek
kan anak langsung. Jadi orang tua hanya memberi pertanyaan tematik biar mereka sadar dhewe nak iki bali wengi iki agak ngene. Kayak kepenak ora nak kowe pamane kurang turune piye le. Jadi ini manajer itu cuma memberi pertanyaan bermakna terus. Ya kok pada akhirnya anak kuwi memberi solusi dewi, menemukan solusinya dewi. Nah berarti aku ki nak pamane kurang turu efeke ngene iki. Nah carane piye nek men iso kancamu iso dolan karo kancamu, ning kesehatanmu ya ora terganggu. Dadi ini loro-loro nek iso piye le carane. Kowe ngerti ora? Jadi dijak obrol. Solusinya bukan kita yang menemukan, tapi anak yang menemukan. Itu posisi kontrol manager seperti itu. Dan diharapkan guru itu juga seperti itu. Bocah kayak tukaran kuwi, posisi guru itu diharapkan menjadi manajer itu. Bicara, alasannya anak ngopo kok tukaran? Kok nak pamane tukaran sapa sing tersakiti? Kayak solusinya kepiye penyebab kowe kok tukaran iki solusinya kepiye? Anak sendiri yang menemukan solusinya dan diharapkan ada motivasi dari anak untuk mentaati solusi itu tadi. Diharapkan di rumah juga. Ini saya yakin memang berat Bu. Apa namanya? Bukan ibu aku sing menentukan, ini anakku. Nah, tidak diucapkan tapi terbesit. Menang yo sing mengungkapkan kata-kata yang tepat. Jadi nek anak iki pamane anu ki kaya urung umum ya nggih. Tapi kita tidak ada salahnya untuk mencoba memanusiakan anak, memandang mereka memang sebuah individu yang punya hak dan juga punya pendapat untuk dalam segala hal dia punya hak gitu. Oke? Nah, posisi ini penjelasan dari posisi kontrol tadi ya. Lanjut saja, pembuat bersalah sebagai teman, pemantau, manajernya. Ya, langsung on. Segitiga restitusi tahapannya seperti itu. Menstabilkan identitas waktu kita menangani masalah anak. Tanyakan dulu alasan anak mengapa melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan ini mamane kayak saya tadi marah-marah ya, ibu menghargai sikap kamu yang marah tadi, tidak mamane mukul gitu ya, tidak melebihi tindakan yang merugikan lebih gitu ya, memukul contohnya cuma marah-marah. Dan ini tetap menyami caranya nih, menyami bocah, ojo tambah marah ke panas bocah. Terus menanyakan keyakinan, nah menanyakan mau nak bocah kok mantuk wengi mau kira-kira iki sapa sing dirugekake, itu nanyakan keyakinan yang nilai-nilai. Dan niku sing apa sing tak langgare, pamane main seharian gitu ki, apa sing tak rugek, sapa sing dirugekake, apa keyakinan apa yang dilanggar, seperti itu. Tahapan restitusi seperti itu. Tapi ya perlu waktu Bu emang. Kadang kita memang tidak sabar. Tapi memang perlu dicoba itu tadi. Lanjut Mbak. Ini tahapan uraiannya ya, langsung mawon Mbak. Sudah siap, teori sudah. Nah ini keyakinan kelas kemarin yang saya buat, proses pembuatannya pokoknya kabeh takon pendapat orang nyambung ora apa-apa, wingi ngandake apa sing dijawab apa enggak apa-apa, itu pendapatku nak tak tompo gitu. Itu namanya menghargai mereka. Itu yang kiri apa kanan, yang bintang-bintang itu seperti ini. Terus rencana itu tak buat banner seperti itu, tak tempelkan di luar biar bisa dibaca anak dan panjenengan waktu menjemput dan mengantar. Nanti kalau di rumah monggo seperti apa. Lanjut. Itu nah ini contoh keyakinan sama yang di depan ya. Keamanan tidak menggunakan HP. Ini perlu diskusi juga dengan anggota keluarga. Iki kasus umum ya, HP, penggunaan HP itu perlu diskusi dengan anak. Ojo langsung ngetok, kowe main HP 2 jam. Wes perlu diskusi. Biar anak punya motivasi dari dalam diri dan tanggung jawab untuk penggunaan HP. Pokoknya saya tak ini hilangkan sedikit demi sedikit ya Bu, perlu diskusi dengan mereka walaupun kecil.
jangan menyepelekan anak kecil. Mereka punya ide yang brilian. Yuk, Mbak, lanjut. Nah, kata penutup ini dari saya. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Tuhan Allah pada kita. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya akan amanah itu. Beri pendidikan yang bermakna untuknya, berikan pengalaman yang bermakna. Juga untuk bekal kehidupan yang di masa depan. Jadilah orang tua menjadi figur atau idola yang selalu dirindukan oleh anak. Ya, terima kasih ya Ibu. Demikian teori-teori tentang budaya positif. Mungkin ini belum memberi pemahaman penuh karena memang hal yang baru. Ya, mungkin panjenengan pernah mendengar, tapi mungkin untuk penerapannya memang agak kesulitan. Perlu waktu, perlu proses, perlu pemahaman bahwa memang itu perlu dijak diskusi. Itu masih belum ada. Bu, apa ki entek waktu harus kayak tak tentok kewe kayak bocah ngene, tapi itu bisa mematikan kreativitas mereka, ya. Jangan mematikan sedikit sebentar saja dengarkan mereka, curhatan mereka. Makanya mereka lebih nyaman sama gurunya loh, sama Bu Tari, sama ya kan? Karena memang Bu Guru sering mendengar mereka, gitu. Ya, tapi kita masih belajar, bersama-sama. Demikian Ibu, mohon maaf, ini waktunya menambahnya. Yang rencana tadi setengah 11 selesai sampai jam 11. Ternyata ya kalau sudah mulai bicara ya lari ya. Padahal awalnya mau kalau duduk apa iso omong apa orang. Ngeten. Terus untuk ini acara inti sudah Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Penyampaian saya dari berkata saya mungkin tidak sopan. Memang begitulah ilmu saya langsung santun dan perkataan masih perlu belajar dari panjenengan yang sudah jauh seperti itu tadi gitu ya. Acara selanjutnya, Masya Allah. Acara selanjutnya tanya jawab, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan, saya berikan kepada Ibu Bapak. Ibu. Tentang saya sudah saya menanya, saya kurang paham tadi. Yang pertama masalah penghargaan. Penghargaan itu sama enggak dengan hadiah? Ya, yang itu dulu. Penghargaan itu sama dengan hadiah. Ya, sama. Tapi beda dengan apresiasi. Apresiasi apa itu? Pujian, tapi misalnya kalau ada yang kelompok maju gitu ya, ada anak yang tepuk tangan, gitu, boleh, itu boleh. Jadi apresiasi untuk anak. Tapi kalau hadiah, karena dia kayak ngaji mau ngajinya api tak kayak hadiah. Itu penghargaan yang melukai perasaan anak orang lain itu tadi. Terus anak yang mendapat hadiah, dia tidak mempunyai motivasi dari diri. Oh aku ki entuk iki mergo iki. Entuk iki mergo iki. Betari. Pribon, ama ada tambahan lagi mungkin saya itu menerapkan hadiah kepada anak-anak karena motivasi saya itu melihat yang hati Rasulullah itu kan untuk sering memberikan hadiah gitu lah. Nah, saya itu ingin memberikan hadiah pada anak-anak, tetapi saya memberinya atas prestasi itu tadi. Jadi setiap anak yang berprestasi tak kasih hadiah gitu. Nah, apa ya? Jadi itu kesalahan atau kan, tapi kalau tak lihat dari hasil hadiah itu banyak yang lebih meningkat gitu, maksudnya yang lainnya itu lebih termotivasi gitu loh. Ya itu tadi. Nah, bagaimana padahal anak-anak itu sudah apa ya, artinya semangat berlomba-lomba untuk berprestasi
Nah, bagaimana Ya ya, nggak apa. yang sudah mempunyai apa tadi seperti sudah menjadi Kebiasaan penyemangat mereka itu penghargaan. kalau hadiah itu tak putus gitu loh. Ya. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana? Oh iya iya. Sebelum jawab itu saya untuk Mbak Tali itu coba kalau jenengan putus penghargaannya, coba ada motivasi anak atau tidak kira-kira. Pamane terus usulannya hadiah suwe, anaknya bagian kok usulan untuk hadiah ya. Kira-kira dibandingkan dari kemarin diberi hadiah sama yang tidak, itu motivasi anak beda tidak? Beda. Nah, takutnya nanti kalau tidak ada penghargaan, anak tidak ada motivasi. Kan kalau ini kan kita ingin menumbuhkan motivasinya si anak. Memberi pemahaman saja, memberi bahwa ini TPA ini untuk kamu, untuk bekalmu nanti untuk belajar Al-Quran. Memang sulit karena anak memang perilakunya tadi dipengaruhi 3 tadi, penghargaan, hukuman, memang itu. Lah yang 2 ini kan dari luar. Yang perilaku yang ketiga ini yang ingin para pakar pendidikan Mbak terapkan ya. Yang teori perilaku yang ketiga itu tadi yang ingin diterapkan. Jadi itu jangkanya jangka panjang. Coba nanti kalau anak sudah tidak TPA di tempat Ibu Tari, dia punya motivasi tidak untuk belajar Al-Quran. Tapi ya tidak semua ya, ada juga anak yang motivasi dirinya kuat gitu ya. Iya, tapi itu kalau menurut teori tadi tetap tidak tepat untuk perkembangan untuk menumbuhkan keyakinan dan motivasi anak itu. Solusinya Bu Tari, coba jangan suatu saat ada waktunya tidak diberi penghargaan, jenengan ngamati pripun, ya. Justru gitu loh. Saya itu karena tidak ada hadiah, maksudnya anak-anak itu kok kurang greget. Ini banyak nih untuk materi ini kok kurang semangat, apa yang bisa menyembuhkan anak? Kasih hadiah. Hanya anak-anak lebih semangat. Tapi itu hanya untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kita tidak bisa menjamin anak mempunyai motivasi belajar. Jumatan kalau ada penghargaan, ya metode dari, ya perlu proses memang dari perlu waktu. Kami sholat, ini termotivasi saking jenengan, bukan sholat namun juga dapat kunci surga. Dari itu kan menjadi motivasi yang lebih. Pemahaman berarti itu, pemahaman berlandaskan agama. Mungkin sulit diterima ya Bu Tari ya. Tapi kita perlahan-lahan. Demikian Ibu, mohon maaf. Ini waktunya. Yang kita buat, terus kita taati bersama. Nah, Bu Guru pengen mendengar kalian ingin apa? Biar kita belajarnya seneng, toh? Pengen sekolah ya seneng kita. Terus piye pinginnya piye? Oh, bermain sebentar. Kita dari seragamnya rapi ya. Ya gimana kalau biar rapi apa ya? Rapi. Guru tulis rapi. Ini Zaya. Apa Zaya? Rapi. Aja memakai apa? Seragam.
kuning, pintar Mas Rahma. Terus selain itu, kita itu biar aman kan ada tembok-tembok itu, dikasih tembok kiri kanan TK itu biar aman. Bagaimana kita bisa aman? Biar nggak ada mobil. Biar kan apa Mas Rahma? Nggak boleh keluar. Tos dulu hebat. Tidak boleh keluar. Tapi itu ada kalimat negatifnya. Tidak boleh. Yang tidak pakai kata tidak. Berarti kita harus apa? Bermainnya di mana? Bermain di lingkungan. Bermain di lingkungan sekolah. Tidak boleh di luar. Biar apa ya? Biar nggak ada mobil. Biar Biar nggak ada. itu apa? Biar Aman. biar aman ya. Keamanan. Yuk, terus selanjutnya. Oh ya, pintar. Terus selanjutnya kan teman-temannya banyak ini. Bagaimana supaya selama kamu main di TK ini tidak ada yang nangis, orang sing tukaran, caranya piye ya? Bergantian. Nah bergantian ki berarti nak ono dolanan bergantian ki apa maksudnya? Apa? Yang dimaksud apa? Berbagi. Atas dulu. Berbagi kuwi nak ono dolanan. Oh, nek ngantemi ya. Nak dolanan aku sedikit piye? Gendang. Delelak ya. Tapi di HP dia bapaknya naik pohon. Oh, ya. Bentar ya. Terus biar temanmu tidak ada yang kalau temanmu tidak bawa bekal, bagaimana? Oh iya, itu berbagi juga. Berarti berbagi makanan, berbagi mainan. Terus apa lagi? Apa tadi Mas? Apa tadi Mas? Orang anteman, kok ndak ana sing nangis, apa meneh? Orang jorokan itu berarti kita apa? Saling apa? Atas Mas Banda, saling menyayangi. Guru tulis ya, saling menyayangi. Ya menjaga teman. Ora ono sing nangis, ora ono sing tukaran, bertengkar, nggih saling menyayangi. Ora main dolanane seneng ora orang sing nangis. Nak kancane sing nangis kan susah. Ada sing maksudku bercanda, tapi ternyata ada yang tersakiti, makanya harus saling menyayangi. Jangan lupa segera minta maaf kalau tidak sengaja berbuat salah. Terus jangan lupa juga minta tolong, apalagi ucapkan terima kasih, itu kita supaya saling menyayangi. Sudah 4, memakai seragam, bermain di lingkungan, saling berbagi, saling menyayangi. Apa lagi ya? Kita kalau biar kita nyaman, belajarnya nyaman, ora ono laler, ora ono nyamuk, apa ya? Apa ya? Atas Mas. Berarti harus menjaga kebersihan. Bagaimana caranya kebersihan? Menyapu, menjaga kebersihan lingkungan. Pintar membuang sampahnya di mana? Terima kasih. Sudah ada 5. Selanjutnya Bu Guru tak kasih kertas. Silakan membuat bintang. Terus tempelan yang bisa tak senengi. Tempel mana gini ya? Tak bagi ya. Yuk. Aku kuning, Bu. Oh kuning. Bintang itu yang sudah kalian gambar sendiri terus digunting, silakan tempel dari sini mulai
dari Mas Bara. Tertib ya. Silakan Bara, tempelkan sini Bara. Terus Mbak Kesha. Tunggu Mas Bara biar pakai temanmu Mbak Kesha. Terima kasih. Terima kasih Fatan. Oh tidak. Sip. Hebat. Assalamualaikum Mas Bara. Waalaikumsalam. Kemarin kita membuat apa, Leh? Keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kemarin apa saja, Leh? Saling berbagi. Oh, saling berbagi, heeh. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus biar rapi kita memakai apa? Seragam. Pakai seragam. Terus apa lagi, Leh? Kemarin, Leh, keyakinan kelas kita. Biar aman kita Bermainnya di dalam kelas. bermainnya di dalam lingkungan sekolah. Kemudian biar sehat, kemarin kita apa lagi ya itu ya? Makan sayur. Oh, makan sayur, makan makanan yang Sehat. sehat. Terus biar kelasmu nyaman, bersih, bagaimana ya? Dibersihkan. Dibersihkan. Kalau ada sampah, Dibuang. dibuang Di kemana? tempat sampah. Oh iya, dibuang ke tempat sampah. Iya, terima kasih Mas Bara. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Rafindra. Waalaikumsalam. Kemarin kita membuat apa, Mas? Membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kemarin apa saja, Mas? Memakai seragam. Pakai seragam biar apa kemarin? Rapi. Oh, biar rapi. Terus apa lagi? Kita bermainnya di mana? Di dalam lingkungan. Biar apa, Mas? Belajar bermain di dalam lingkungan supaya apa? Aman. Aman. Terus apa lagi kemarin? Saling Menyayangi. saling menyayangi, saling apalagi kalau ada teman yang tidak membawa bekal makanan misalnya saling berbagi. Terus apalagi biar kita sehat, kita apa ya, Le, Mas? Kemarin makan makanan yang sehat. Terus biar kelasmu nyaman, bersih. Kemarin Dirapikan. Dirapikan. Terus kalau ada sampah Dibuang di tempat sampah. dibuang di tempat sampah dan menjaga apa, Le? Lingkungan. Kebersihan lingkungan. Iya, terima kasih Mas Rafindra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Insya Allah kami akan melaksanakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.